Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I would like to explain about application letter. Oke, jadi di video kali ini Mistika akan menjelaskan tentang application letter atau surat lamaran. But in this video, we will focus on the job application letter. Jadi di video kali ini kita akan fokus tentang membuat surat lamaran kerja, ya. Nah, jadi first I would like to tell you what we are going to learn. First, we will have to know what is the definition of application letter, and then the social function, the structure, and also the example. Ya, nah jadi kita beralih ke definisi dari application letter sendiri. Ya, nah jadi application letter atau yang biasa juga disebut dengan cover letter ini adalah a letter you send with your resume to provide information on your skills and experience. This letter is your chance to sell yourself to an employer, explaining why you are in an ideal candidate for the position. Nah, jadi application letter yang juga disebut sebagai cover letter ini adalah surat yang kita kirim bersamaan dengan CV, ya. Kita yang kemudian memberikan informasi tentang pengalaman serta keterampilan kita, ya. Nah, kemudian ini adalah surat ini merupakan semacam istilahnya bagaimana kita menjual diri, ya, menjual dalam hal menjelaskan kenapa kita kemudian fit untuk posisi yang akan kita lamar, ya. Nah, kemudian selain itu juga kita ingin tahu apa sih, kenapa sih kita harus membuat application letter, fungsinya apa. Nah, jadi beberapa fungsi diantaranya itu adalah as a written proof when applying for a job. Nah, jadi ini sebagai bukti fisik, ya, atau bukti tertulis pada saat kita melamar kerja. Kemudian ini juga merupakan media komunikasi, ya. Dan ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi si yang mempunyai perusahaan A, ya, atau sebagai bahan pertimbangan kenapa kemudian mereka mempekerjakan atau paling tidak memanggil kalian untuk di-interview, ya. Nah, selanjutnya adalah structure. Nah, because application letter is considered as a formal letter, so it should be written with some of the structure, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan karena application letter ini atau surat lamaran kerja itu termasuk dalam surat formal. Jadi kita tidak bisa perasaan ya membuat application letter. Nah, bagaimana strukturnya? Di antaranya itu adalah nanti akan menunjukkan alamat. Nah, ini sifatnya optional, ya. Nah, kemudian ada date atau tanggal kapan kita menulis surat lamaran tersebut. Kemudian alamat dari perusahaan tersebut. Selain itu juga ini juga harus menyertakan salam pembuka, ya, greeting or salutation. Kemudian baru kita masuk ke body atau the content yang berisi tentang opening paragraph atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai introductory paragraph, kemudian middle paragraph dan juga posting. Nah, kemudian di akhir juga tidak lupa kita harus menyertakan signature atau tanda tangan serta nama kita, ya. Oke, nah terus bagaimana sih? Contohnya seperti apa sih surat lamaran kerja? Nah, silakan kita lihat di contohnya, ya. Nah, jadi di sini ada sebuah lowongan kerja, ya, sebuah lowongan kerja. Nah, jadi sebuah perusahaan itu dia membuka lowongan, ya, yang nama perusahaannya itu adalah Sri Ayu & Co. Nah, mencari kandidat yang berkualitas, ya, untuk posisi akuntan, ya. Dan ini adalah beberapa requirements atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh pelamar tersebut. Nah, kemudian karena disebutkan juga silahkan mengirimkan CV dan parent photograph atau foto terbaru ke alamat email ini atau bisa dikirimkan ke alamat ini sebelum tanggal 21 September 2016. Nah, kemudian ada informasi bahwa only shortlisted candidates will be contacted. Jadi artinya hanya mereka yang memenuhi syarat istilahnya, ya, yang akan dipanggil. Nah,
dengan berdasarkan pada informasi ini ya, nah, kita bisa membuat surat lamaran kerjanya ya. Contohnya seperti apa? Silahkan kita lihat di sini ya. Nah, ini contoh application letternya. Nah, yang pertama tadi adalah nama si pelamar atau the applicant address. Nah, cuman di contoh ini dia tidak menyertakan alamat si applicant ya. Jadi karena sifatnya optional, jadi kalian juga bisa tidak menyertakan nama dan alamat kalian. Nah, jadi bisa langsung di tanggal ya. Jadi sebutkan tanggalnya secara lengkap ya. September 20, 2016 atau 20th of September 2016. You can place here on the left or even on the right. Jadi bisa ditaruh di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, kemudian di sini adalah alamat dari perusahaan tersebut ya. Nah, jadi di sini adalah name of the company being applied to. Ini harus full name ya of the hiring manager. Kalau memang misalnya ada namanya, silahkan disebutkan. Jika tidak ada, boleh langsung ke alamat atau nama perusahaannya, kemudian disertai dengan alamatnya. Nah, di bagian ini kita tidak perlu titik atau koma. Kemudian kita ke salutation atau greeting atau salam pembuka, yaitu dengan menggunakan dear sir or madam. Nah, tapi kalau misalnya kalian tahu kemana harus menunjukkan atau kepada siapa kalian harus menunjukkan, kalian bisa menggunakan dear Mr. kemudian diikuti dengan last name of the hiring manager. Nah, jadi kalau misalnya di lowongan itu disebutkan, silakan tunjukkan surat lamaran Anda pada Mr. Bambang Waluyo, so you can just put dear Mr. Waluyo ya, atau pada siapapun yang harus ditujukan ya. Jadi hanya menambahkan nama belakangnya. Oke, kemudian kita ke opening paragraph atau introductory paragraph. Nah, di sini itu kalian memberikan alasan kenapa kalian menulis surat ini ya. Tentunya yaitu kalian ingin menulisnya karena ingin melamar ya, to apply for the position ya. Jadi silakan sebutkan the reason ya, alasan kenapa kalian menulis surat itu, kemudian posisi yang ingin dilamar apa, dan dari mana kalian mendapatkan posisi tersebut ya. Jadi bahasanya kira-kira seperti ini. I'm writing to you to apply for the position of accountant as advertised on weeks last week. Ya, nah jadi ada beberapa contoh dari opening paragraph atau introductory paragraph yang kalian bisa saksikan atau lihat di folder example of application letter yang sudah disediakan di e-learning ya. Nah, kemudian setelah itu diikuti dengan brief explanation tentang your qualification ya. Jadi di sini di paragraf 1 bisa dijelaskan apa istilahnya itu seperti informasi singkat ya mengenai kenapa kemudian kalian menjadi orang yang fit untuk posisi tersebut ya. Nah, kemudian kita ke paragraf kedua. Paragraf 2 ini berisi tentang, nah disinilah kalian kemudian istilahnya tadi dalam tanda kutip menjual diri kepada si employer, apa sih yang kita miliki atau skill yang kita miliki, kemudian yang kemudian fit untuk posisi tersebut ya. Jadi di sini kalian sertakan a brief description of the applicant's background that is related to the job requirement for the position applied for. Jadi silahkan deskripsikan secara singkat ya. Jadi latar belakang mungkin pendidikan, kemudian beberapa pengalaman kerja yang kalian miliki. Nah, namun kalau misalnya kita belum memiliki pengalaman kerja, kita bisa menonjolkan personal attribute kita. Personal attribute itu semacam kemampuan kita misalnya dalam berkomunikasi ya. Jadi hal-hal yang mungkin sifatnya non teknis. Nah, kalau yang hard skills itu contohnya kan kalian bisa menyertakan misalnya I'm good at operating misalnya apa Microsoft Office, kemudian I'm good in design graphic or something else. Nah, jadi yang memang kemudian sesuai ya, tapi dengan persyaratannya, atau bahkan menambahkan misalnya yang sifatnya soft skill seperti misalnya I'm good in communications, and then I'm a person who can work fast from the experienced staff. Contohnya ya, you are a motivated person, and then you are very
careful, or even we can also state that you are good looking. For example, kalau misalnya dia mencari orang yang kemudian mencari posisi customer service ya, yang biasanya di situ di bagian pelayanan perusahaan ya, di front office-nya. Nah, itu biasanya mereka menginginkan orang yang kemudian good looking. Nah, itu kita bisa menyertakan di bagian kedua ini. Atau bahkan mungkin misalnya kalian bisa menyertakan bahwa I'm a person who can work under pressure. I can work well as individu or as a team. Itu juga sudah menjadi bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari keterampilan diri ya. Nah, kemudian kalau misalnya di bahasa Indonesia mungkin kalian sering menggunakan atau menambahkan kalimat yang menyatakan bahwa kalian menyertakan beberapa file atau bersamaan dengan surat ini saya sertakan juga fotokopi KTP, kemudian fotokopi atau foto terbaru, kemudian fotokopi ijazah dan sebagainya. Nah, kalau di bahasa Inggris itu we don't need that all, and you can just replace those by this one sentence. Nah, jadi kalian bisa hanya gantinya dengan kalimat ini. I have enclosed my resume for your consideration with copies of my certificate and qualification. Artinya saya telah menyertakan juga CV ya. Jadi data diri untuk pertimbangan Anda beserta dengan fotokopi ijazah dan kualifikasi lainnya. Misalnya kualifikasi ini pernah mengikuti training atau bahkan pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang kemudian itu nanti related ya dengan lowongan yang dituju ya, atau yang ingin di-apply. Nah, kemudian kita ke closing ya. Jadi istilahnya closing paragrafnya itu ditutup dengan positive and polite close ya. Jadi usahakan di sini kita menyampaikan istilahnya harapan atau bahkan bentuk terima kasih karena sudah mempertimbangkan kita sebagai salah satu applicant atau kandidat ya. So the wording can be like this. So I would like the opportunity to work as a part of the enthusiastic office team. I look forward to the opportunity for an interview. Jadi silahkan nyatakan di sini apa yang menjadi keinginan kita ya. Tentunya ketika kita melamar pekerjaan kita ingin kemudian bisa melewati fase administratif ini yang kemudian akan dipanggil untuk interview. Jadi bisa menggunakan kata ini dan juga bisa menggunakan kata yang lain ya. Contohnya misalnya I would like to the opportunity to be one of the office team atau of the company, and I look forward for the interview at any of your any convenience time. Nah, atau misalnya for further information, I can be reached. Nah, jadi itu ada beberapa dan mungkin bisa dilihat di contoh yang sudah saya attach di e-learning ya. Nah, kemudian jangan lupa kemudian untuk memberikan salam penutupnya, yaitu kita bisa menggunakan yours sincerely atau sincerely yours atau beberapa juga menggunakan faithfully yours ya. Nah, kemudian tanda tangan kita dan nama lengkap dari nama pelamar yaitu nama kita ya. I hope you find this video useful ya. Jadi itu tadi bagaimana cara membuat application letter ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.